Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini om ada bahan natural om. Bahan natural asli alam itu. Kita ukur dulu om. Ada di 25, lebarnya kurang lebih ini om ya. Lebarnya ada di 17. Mumbul nih om kalau dibikin. Tebalnya ada di 10 om. Ini kalau dibikin kayak gini nih di atas om ya, mumbul tuh. Ini masih lumpur hijau, masih alami, belum kena minyak. Nah yang seperti ini buat pemula-pemula. Kalau misalnya mau treatment tuh belajar yang kayak gini dulu om. Nah, atau mau kupas-kupas belajar yang kayak gini dulu, yang sudah pasti. Jadi mintanya yang nggak aneh-aneh, mintanya bahan murah 50.000 dapat sepiring. Terus saya disuruh nyariin yang bakat jarong, kan aneh om. Kalau saya tahu 50.000 itu bakat jarong, mending saya treatment sendiri om. Itu logika sederhana kan. Mending saya treatment sendiri. Siapapun om, kalau misalnya ada orang yang jual bahan gambling, bahan masih kayak gini om, bahan masih kayak gini nih, bahan masih kayak gini-gini ya, terus jamin jarong ya om ya, pasti jarong gitu. Itu perlu dipertanyakan om. Kalau bahan kayak gini besar-besar terus pasti jarong dan jamin jarong, itu pasti yang kayak gini om ya, nantinya bakal murah. Yang alami-alami kayak gini mending beli bahan yang kayak gitu terus di treatment sendiri, pasti jadi jarong. Mending beli yang kayak gitu aja, murah 50.000 dapat banyak. Jadi kalau beli bahan yang gambling atau kiloan atau piringan kayak gitu, terus memang belum ada bintik jarongnya, ya jangan jamin jarong. Saya juga nggak berani jamin jarong. Terus sampeannya juga jangan, oh ini jarongnya muter, di bawah juga ada jarong tuh. Terus sampeannya yang beli juga jangan aneh-aneh, 50.000 dapat banyak, mintanya jarong, kan aneh. Kalau beli 50.000 dapatnya banyak, ya untung-untungan gitu aja sih. Kalau di treatment jarong alhamdulillah, kalau nggak treatment jarong ya murah. Sampean mintanya aneh-aneh. Sederhana aja cara pikirnya om, cara berpikirnya sederhana aja. Wong di sana om ya, orang penggali itu om, yang penggali apa nih, sempur, lahannya pun bukan lahan, kadang lahannya itu bukan lahan yang penggali itu om. Karena apa? Karena si yang punya lahan itu walaupun nantinya ada jarong di dalam tanahnya itu, dia juga nggak mau ambil resiko om, karena masih gambling juga. Barangkali nanti dia digali, lahan dia digali terus nggak ada sempur di dalamnya, kan buang-buang uang, buang-buang tenaga om. Makanya kalau yang punya lahan itu mending dia terima beres. Artinya apa? Misal ada 5 penggali, nah yang punya lahan ini nanti dapat bagian 1, jadi 6. Padahal yang gali 5, tapi nanti bagi hasilnya 6 sama yang punya lahan itu gitu. Karena semua itu kalau gambling, bahan gambling pun sama kayak gitu om. Kalau sampean beli bahan gambling mintanya jarong, ya aneh. Bahan gambling besar-besar segini-gini besar-besar ya, terus sampean mintanya jarong, ya mending saya treatment sendiri om. Mending saya treatment sendiri, karena saya juga nggak tahu ini bakal jarong apa enggak. Kalau semua karungan saya treatment sendiri, ya hancur om saya om. Makanya kan mending saya jual bahan seger-seger kayak gitu, bahan dari kalian saya jual aja.
karena masih untung-untungan. Kalau saya treatment semua kayak gitu, kalau nggak ada yang jarong ya hancur om. Mendingan saya jual bahan seger, kalaupun ada potensi, saya nggak bilang juga potensi, kalau ada tanda-tanda biasanya bahan gini tuh jarongnya gini, biasanya bahan gini tuh ada maaf, ada kesempatan kita dapat jarong itu ada kadang gitu om ya. Makanya kalau saya ngambil misalnya kiloan, ya udah ambil aja. Kalau misalnya yang beli minta spill, ya apanya yang mau disepil, kan masih bahan gitu, masih hitam, kecuali yang jarong alami kayak gini om. Nah yang jarong alami kayak gini itu 1001 om, artinya nggak mungkin ada di karung, itu nggak mungkin. Kayak gini juga dari sananya udah dipisahin. Nah makanya kalau beli bahan gambling om, saya kasih tahu om ya, kalau beli bahan gambling om itu yang kayak gini tuh masih bulat, lumpurnya itu masih bulat tuh, masih nutupin si jarong itu. Jadi kenapa? Supaya kita ada dapat kesempatan jarong itu lebih banyak om, daripada yang kayak gini-gini nih, yang kayak gini. Kalau yang kayak gini kan udah diintip om, udah tahu ada jarongnya apa enggak gitu, udah tahu. Nah kalau gini kan ada jarong. Nah kalau yang kayak gini kan kita belum tahu om, ada jarongnya apa enggak, atau ada tanda-tanda jarong apa enggak, karena kulitnya masih ketutup lumpur full muter kayak gini. Nah kalau beli bahan yang kayak gini-gini om, masih ketutup lumpur gitu om. Jadi ya barangkali kita dapat rezeki om dari lumpur itu, dari balik lumpur itu. Makanya saya bilang kalau ada bahan kayak gitu diurai aja om, jangan langsung dikupas. Takutnya kalau dikupas nih, misal kayak gini ya, ini kalau dari awal saya kupas om, hancur nih om, jarong ini hancur hilang. Untungnya dari awal nggak saya kupas ini, dari masih gede masih bulat gitu banyak lumpurnya nggak dikupas, tapi saya rontokin sendiri biar lumpur itu rontok sendiri om. Akhirnya kan kayak gini, bukan hasil amplasan tapi ini alami rontok sendiri. Nah si jarong itu nggak rontok dari si bahan sempurnya itu om, gitu. Makanya pentingnya penguraian itu di situ. Jangan sampai kita punya bahan bagus tapi salah pengumpasan si lumpur, akhirnya lumpur itu yang harusnya ada jarong, tadinya ada jarong di balik lumpur itu kita amplas, ya habis hilang semua. Terima kasih om, videonya udah panjang. Jadi kalau sampean beli bahan gambling gak usah aneh-aneh, saya jual apa adanya gitu, masih seger yo silahkan. Tapi kalau saya suruh pilihin mana yang jarong, yang bakal jarong, saya nggak bisa om, mohon maaf. Karena saya takut nanti kalau sampean treatment terus nggak jarong, sampean yang nyalain saya gitu om ya. Tapi kalau sampean mau terima apa adanya, saya pilihin, tapi sampean terima apa adanya menurut pengalaman saya, monggo silahkan. Tapi kalau mintanya jarong, saya nyerah om, karena semua itu gambling itu ya masih untung-untungan om. Terima kasih, barangkali saya ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mumbul om kalau dibikin.